Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kesempatan yang indah kita dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjumpai pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Yesus mati. Ayatnya yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Pembacaan firman Tuhan ini tentu tidak lagi asing bagi kita, sebab setiap orang percaya tentu tahu peristiwa tentang kematian Yesus Kristus. Kematian Kristus bahkan telah dinubuatkan sejak dahulu oleh para nabi yang terdahulu. Kematian Kristus merupakan pengorbanan sebagai korban penyelamatan umat manusia dari dosa-dosa. Pengorbanan Kristus sungguh adalah penyelamatan manusia dari dosa-dosa. Dan pengorbanan Yesus adalah pengorbanan sekali untuk selamanya. Sebelum Yesus menghembuskan nafas untuk terakhir di atas kayu salib, ia berkata bahwa sudah selesai, yang menandakan bahwa setiap penderitaan manusia, segala sakit penyakit, segala kutuk, dosa-dosa telah ditanggungkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan semua penderitaan itu, semua kutuk dosa itu telah dihapuskan dan telah selesai ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus berkata bahwa sudah selesai, ini adalah suatu pertanda bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan sebuah kemenangan. Kita menang di atas dosa-dosa, kita menang di atas segala kutuk, kita menang di atas segala sakit penyakit. Ini semua karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus sungguh amat berat. Namun, semua ini dilakukan karena ia sangat mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saya, dan mengasihi semua orang. Kasihnya ia tunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkata bahwa saya mengasihi engkau dan ia mau menyerahkan nyawanya untuk orang yang ia kasihi. Hanya Yesus Kristus saja yang memberikan nyawanya sebagai tebusan, sebagai ganti dari setiap pelanggaran-pelanggaran dosa yang dilakukan oleh umat manusia, yang seharusnya menanggung setiap penderitaan, yang seharusnya menanggung setiap hukuman, setiap hal-hal yang keji adalah kita sebagai manusia yang melakukan dosa. Namun Yesus sendiri memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk menjadi tebusan yang sempurna, karena ia sungguh mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saya, dan mengasihi semua orang. Di tengah situasi pandemi yang saat ini melanda seluruh dunia, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang menimpa hidup kita. Kita khawatir apa yang akan terjadi. Pandemi yang begitu berdampak bagi semua orang, berdampak kepada kehidupan ekonomi, kepada kehidupan sosial, bahkan pandemi yang begitu mengancam kehidupan umat manusia. Namun saat ini kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Kristus sangat sempurna.
dan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ia berkata di atas kayu salib bahwa sudah selesai. Ini berarti bahwa setiap penderitaan, setiap persoalan yang dihadapi oleh umat manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Belenggu dosa telah dihancurkan, kita telah menerima kemenangan dan kebebasan dengan cuma-cuma. Ini berarti bahwa Tuhan memberikan segalanya dengan cuma-cuma tanpa ia meminta pamrih bagi kita. Darah yang telah tercurah di atas kayu salib, yang tercurah demi dosa kita, demi penderitaan kita, darah tersebut pula yang akan melingkupi kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, di tengah-tengah situasi yang semakin sukar, mari tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang sanggup meluputkan kehidupan kita dari segala mara bahaya, dari segala macam penyakit, dari segala macam pencobaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.